Salam baku dapa dengan kata Mama Aleta. Podcastnya Mama Aleta Fun. Karibmu berbagi cerita seputar perempuan, lingkungan, dan perjuangan tanah air yang percaya setiap cerita punya makna. Selamat siang sahabat kata Mama Aleta. Nama saya Siti Maimunah dari Mama Aleta Fun. Kita bertemu lagi untuk kali ini kita akan berbincang dengan Mama Elizabeth Oimatan. Kami sedang ada di Desa Kuanwel, itu di Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini kita akan berbincang dengan bagaimana pengalaman Mama Elisa Oimatan bersama perempuan-perempuan di desa ini dan desa Fatumnasi ya. Itu berjuang pada tahun 2005 untuk mempertahankan batu. Nah, Mama boleh ceritakah sebenarnya kenapa perempuan-perempuan di Molo itu mempertahankan batu? Permisi Ibu, ini kami perempuan di Molo mempertahankan batu karena kami sebagai perempuan itu merasa memiliki batu. Apa yang merasa memiliki? Karena batu itu dia sebagai tulang bumi, dan batu itu juga adalah Fautkanaf. Batu nama Fautkanaf itu. Ya, Fautkanaf. Fautkanaf. Dan mengapa kami pertahankan? Karena kalau kami dari Molo, kami sebagai perempuan itu batu nama itu kami sudah junjung tinggi. Ketika kami menikah dengan laki-laki itu adalah Fautkanaf, kami sudah menjunjung tinggi. Batu marga ini ya? Batu marga. Sehingga kami tidak mau lepas supaya dihilangkan atau dimusnahkan. Begitu pula jika kita menggusur bumi atau membuat tambang, berarti kita memperkosa Ibu Pertiwi. Jadi di bumi kan bumi yang bisa menyusui, dan kita bisa duduk berdiri di atas bumi. Bagaimana kita mau menghilangkan? Dan kami perempuan di Molo, kami mempertahankan batu karena bukan hanya batu saja, karena di dalam alam Fautlik itu ada banyak satwa. Fautlik itu nama batu ya? Ya, Faut itu batu. Faut itu batu. Oh, di sana banyak satwa hidup. Ada satwa seperti kode, yang monyet, kuskus, musang. Di dalam kolam yang namanya Nifu Ob itu ada belut. Oh, ada nifu di situ. Ada di sumber air. Ada sumber air. Itu ada ikan, ada belut. Dan di situ juga bukan siapa-siapa yang datang simpan itu batu di situ. Bukan setelah kita merdeka, tetapi itu sejak dunia dijadikan. Diciptakan oleh Tuhan. Ya, sejak dunia diciptakan, maka dia sudah ada di situ. Baik. Dan di situ sebelum kita hidup juga, Tuhan Allah sudah ciptakan itu dan dia sudah terletak di situ. Habis manusia tinggal di situ juga. Baik, Mama. Jadi dia batu itu marga, batu itu sebenarnya perekat bumi tadi. Ya. Tapi juga dia tempat marga satwa juga dan sumber air. Selain itu apakah perempuan juga secara ekonomi atau pangan itu juga berhubungan dengan sekitar batu atau bagaimana, Mama? Tanam di sana kalau juga. Di sekitar batu itu, bahkan di batu itu yang ada batu yang di celah-celah itu kita bisa menanam. Karena ada tanah di situ. Ada tanah di situ. Seperti kalau hujan sudah mulai turun seperti nanti bunga-bunga anggrek sudah mulai tumbuh di situ. Oh, indah ya? Indah. Jadi kita tidak mau menghilangkan. Karena memang
kami perempuan di Molo merasa memiliki itu batu. Selain anggrek, biasanya perempuan bertanam apa itu untuk pendapatan sehari-hari di sekitar batu? Bisa juga kita menambah tanaman lain seperti tanaman umur panjang juga kan. Saya sudah lobby dengan Ibu Camat bahwa mau ada bantuan kopi. Dan di celah-celah batu itu memang kopi kalau di situ akan subur. Bagus. Kalau selama ini yang sudah ada sayur-sayuran dan sebagainya adakah di situ? Di situ juga kan yang tadi saya katakan ada satwa yang lain seperti monyet. Itu ada labu Jepang keliling. Tetapi kita berampas dengan kita punya teman sahabat berebut dengan itu ya. Tapi ada pertanian juga di sekitar batu saya lihat ya. Di sekeliling batu, mengapa kami perempuan mempertahankan? Karena jikalau kita menggusur, dampaknya kami akan memperoleh. Dan kami tidak akan dapat keuntungan apapun. Waktu itu kan sempat ditambang ya Mama ya, sempat hampir. Nah itu apa yang terjadi waktu itu? Memang dapat tambang. Di situ mereka menggusur. Sudah menggusur dan bawa satu balok. Oh sudah sempat? Sudah sempat bawa satu balok ke sana, tetapi dengan kami mama-mama, kami sedang kembali ke rumah kami masing-masing untuk lihat rumah, karena sudah 1 tahun kami tinggal di sana, tinggal di lokasi pertambangan. Jadi sahabat kata Mama Aleta yang Mama ceritakan itu sebenarnya tadi adalah ada perusahaan pertambangan yang membongkar batu, tapi batu ini mereka anggap itu di dalamnya ada marmer. Jadi yang dibongkar ini batu marmer. Tadi Mama cerita sempat ada yang satu sudah sempat diangkut ya, satu balok besar. Kalau membayangkan satu balok itu jangan seperti bata ya, itu seperti rumah besar kok. Seperti rumah. Dia besar sekali. Muatnya bukan tronton yang muat. Tronton yang muat. Bukan pick-up ini yang iya, muat. Bukan pick-up biasa. Nah waktu itu apa yang terjadi Mama saat itu dibongkar? Dampak buruknya yang dialami oleh warga dan perempuan terutama apa? Memang kami dampak buruknya yang kami tidak khususnya kami sebagai perempuan yang kami tidak mau terima, sepertinya pihak pemerintah berpihak pada PT dan di situ dikawal oleh keamanan, pihak keamanan, aparat keamanan polisi, gitu. Polisi, Polda, Polda juga, tentara juga. Kalau kami warga masyarakat kami hanya lepas saja begitu, tetapi kami merasa memiliki itu batu sehingga walaupun kami tidak didampingi oleh siapapun kami berjuang. Waktu itu Mama boleh cerita nggak apa yang terjadi pada saat perjuangan? Saya dengar mama-mama menenun di batu untuk menduduki itu ya. Boleh ceritakan tentang itu? Boleh Ibu. Nah, karena kita tidak mau menduduki batu, berarti kita ke rumah-rumah atau kita ke lahan-lahan supaya kerja, PT dia sudah punya kesempatan dan dia sudah ambil alih dan dia sudah menggusur. Sehingga kami mama-mama mengambil sikap dan beraktivitas di sana, yaitu kegiatan mama-mama. Menenun, memintal benang, dan lain-lain. Ada yang menggulung, ada yang memintal kapas. Memasak juga di sana. Itu anggaplah kita punya tempat tinggal. Kita ada buat kemah di sana, kita tinggal di sana. Termasuk tidur di sana juga. Tidur di sana kan siang malam kita di sana. Berapa lama waktu menduduki batu itu Mama? Itu mulai dari bulan Mei. Ya, bulan Mei sampai Januari. Bulan Mei. Bulan Mei tahun 2005 sampai Januari 2000. Sampai Januari. Jadi 2007 lama. Nah itu Mama apa saja yang waktu itu dilakukan dan bagaimana bisa bekerja sama satu sama lain, karena kan rumah ditinggal terus bergantian melakukan blokade di atas batu. Apa saja yang dilakukan perempuan-perempuan untuk membagi waktu? Kalau untuk perempuan kami membagi waktu
ada kalanya pagi sebagian tinggal menjaga batu, sebagian pulang. Pulang supaya bisa bawa makanan dari rumah juga. Karena bergantian. Kalau ini pagi kan bagi per wilayah, per RT. Per RT. Ini hari RT 1 dia yang memfasilitasi. Yang memfasilitasi ya, dia bawa dia punya ubi, dia punya apa-apa kan, dan dia yang fasilitasi. Habis besoknya begitu juga. RT berikutnya. Berikut. Jadi menenun, melakukan aktivitas. Sampai akhirnya tambangnya kapan itu berhenti, Mama? Januari 2007. 2007 dia berhenti. 2007 dia berhenti. Tapi perempuan tidak hanya duduki batu ya, juga saya dengar juga aksi di kantor-kantor pemerintah saya dengar. Di situ waktu kami sama-sama dengan ini mahasiswa. Kami ke kantor DPR provinsi. Kami aksi di sana supaya kalau bisa kan DPR itu dia sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Supaya kalau bisa mereka bisa lobby dengan Pak Bupati TTS ya, untuk waktu hentikan itu cabut izin. Waktu itu Pak Daniel Madu naik. Kalau bisa membawa aspirasi masyarakat kepada Bupati supaya bisa cabut izin. Cabut izin tentu. Dan memperhentikan yang namanya operasi. Perusahaan apa waktu itu? PT TJC Kawan. Akhirnya perusahaan berhenti. Perusahaan berhenti. Dan kawasan ini sekarang kembali dirawat oleh masyarakat. Itu tetap dirawat oleh masyarakat karena yang pertama kami mempertahankan tambang. Mempertahankan batu maksudnya? Ya, mempertahankan fault lake ini karena di sekitarnya itu ada kebun-kebun kami. Bagaimana kalau kita menggusur dan pasti hanya di bawah hanya yang batu-batu besar, sedangkan yang kecil-kecil seperti ini sudah tutup ambil tanah kami. Kalau kita menggusur lagi sampai ke dalam dia akan tertutup lagi. Jadi setelah karena kerja perempuan itu bersatu dan berbagi peran dengan mahasiswa juga, akhirnya berhasil ditutup. Ini yang saya dengar waktu itu Mama juga lagi hamil tua waktu berjuang. Di situ juga saya mulai hamil bulan berapa sampai Desember baru saya melahirkan. Ketika saya ke Kupang saya sudah 8 bulan. 2005 ya? 2006. 2006 itu. 2006. Jadi itu pas rame-ramenya itu. 2006 bulan Oktober. Dan Mama masih terus di depan berjuang? Saya masih tetap di depan karena saya mengingat. Jadi kalau PT mengklaim kita punya kebun, kan kita petani. Mengklaim kita punya kebun berarti dia sudah rampas kita punya periuk. Jadi setiap hari kita mau ambil makan di mana? Lebih baik kita sebagai ibu-ibu kita bisa mempertahankan. Kita tetap berjuang, kita tetap mempertahankan. Ada 2 orang yang waktu itu hamil tua ya, kalau tidak salah. Mama dengan? Mama Eti. Mama Eti. Dia dari Fatumnasi? Dari Kuanal juga. Oh, Kuanal juga. Dari Kuanal juga. Jadi akhirnya tambang bisa ditutup. Bagaimana perasaan Mama setelah berhasil perjuangan waktu itu? Setelah tambang ditutup, kami juga sudah merasa tenang. Karena ketika tambang masih beroperasi di bumi Kuanal, pikiran mama-mama itu tidak tenang. Bahkan malam-malam pun tidak tidur. Kita mau mencari solusi bagaimana supaya kita bisa dapat memberhentikan PT. Tetapi PT ini dia ada punya pegangan, dia pegang kuat bahwa dia ada izin dari pemerintah. Dia ada izin dari pemerintah. Tapi kami perempuan kami katakan bahwa kami tidak utang pemerintah. Kan setiap warga Indonesia wajib membayar pajak. Jadi setiap tahun itu kami tidak tunggakan pajak. Iya. Sehingga tidak wajib juga terima sesuatu yang merusak. Tidak wajar kami terima pertambangan. Baik.
Terima kasih Mama. Jadi setelah perjuangan itu akhirnya tambang itu berhasil ditutup ya. Dan Pautlik dan Pautop bisa selamat sampai sekarang dan warga terus merawat. Mama terima kasih atas ceritanya. Sahabat Kata Mama Aleta, itu saja kali ini tentang perjuangan mempertahankan batu dengan menenun sehingga perempuan-perempuan di Desa Kuanuel dan Fatumnasi berhasil menghentikan tambang. Semoga ini menginspirasi perjuangan perempuan di tempat lain. Salam sahabat Kata Mama Aleta. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Semoga cerita tadi bernas. Kami undang kamu untuk mengusulkan topik podcast selanjutnya. Bye!